Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Sobat Guru semuanya dimanapun Anda berada. Pada kesempatan kali ini, siang hari ini kita masih diberikan kesehatan, kita masih diberikan kesempatan untuk ya sekedar untuk membuat satu rekaman video khusus tentang pembelajaran ya, tentang pendidikan pada masa pandemi. Dan kebetulan pada kesempatan ini saya kedatangan tamu spesial yang sengaja saya datangkan dari Kota Malang ya, karena saya sendiri berasal dari luar pulau Jawa. Dan ini memang spesial kami datangkan untuk Sobat Guru sekalian semuanya dimanapun Anda berada. Mungkin kita langsung perkenalkan ya. Bisa diperkenalkan dulu, Bu? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diana Sina Dewi, guru di MI Mautululum Pandian di Malang Kota. Di Malang Kota ya. Iya, di Malang Kota. Oke, berarti sudah tentunya saya mengambil atau memilih beliau ini sebagai narasumber tentunya bukan tanpa alasan. Nah, selain dari pengalaman beliau yang sudah lama mengajar di sini, tentunya pengetahuan dan ilmu-ilmu beliau sangat kita butuhkan memang ya. Oke, sebelum kita lanjut, saya lupa untuk memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Agus Isnaini, biasa dipanggil Agus ya kalau dalam sehariannya. Tapi kalau di lembaga atau di sekolah, biasa dipanggil sama anak-anak itu Pak Agus. Dan ini Bu Bu Yana. Bu Yana. Oke, terima kasih. Oke, untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja memulai. Sekiranya apa saja sih problematika yang terjadi pada masa pandemi kemarin itu? Mungkin langsung saja kita beralih pada pertanyaan yang pertama. Untuk pertanyaan yang pertama yang sangat mendasar, nih. Kita tahu bahwasanya 2 tahun yang lalu eh, kondisi kita sedang dilanda oleh pandemi COVID-19 ya kan Bu ya. Ya. Nah, sehingga berdampak terhadap pendidikan itu sendiri. Dan khusus pada pembelajaran ini, kiranya eh, bagaimana sih Bu Yana dalam mengatasi atau menanggulangi proses pembelajaran itu selama masa pandemi pas awal-awalnya kemarin? Ini dibatasinya dalam hal pembelajarannya, ataukah Ah, dalam hal medianya, ataukah dalam hal apanya ini? eh, pada umumnya ya, proses pembelajarannya itu. Pada proses pembelajarannya, entah itu media, mungkin bisa disinggung sedikit saja ya. Sebenarnya waktu pandemi itu adalah waktu yang sangat-sangat mungkin menyenangkan bagi anak-anak ya, karena kan Ah, banyak banyak aktivitas di rumah dan banyak bermainnya. ya, Tapi ya juga betul. merupakan waktu yang menegangkan bagi guru karena dalam hal penyampaian ilmu pun guru Mm-mm. itu mengalami kesusahan. Kan tidak semua guru mampu untuk menggunakan teknologi Iya, ya pada betul. saat ini ya kan, Betul. apalagi Zoom, terus apalagi Google Meet, seperti itu kan tidak semua guru. Ya, betul. Berarti yang mengalami kesulitan, kesusahan dalam Mhm. proses pembelajaran tidak hanya siswa ya. Berarti guru juga Iya, sebenarnya dari dalam guru. dalam tanda tanda kutip yang belum mampu menguasai teknologi. Iya. Sebenarnya ada tiga, tiga hal sih sebenarnya. Mm-mm. Dari guru juga demikian, dari Ya, wali murid, dan juga dari muridnya sendiri. Dari muridnya sendiri kan kemampuan penyampaiannya berbeda dengan ya, secara ya. langsung. Betul, Nah, betul. iya kan. Lalu dari gurunya juga ada beberapa yang mengalami kesusahan juga. Dari wali Mm. muridnya atau dari orang tua itu juga demikian. Kenapa? Anaknya sering lihat HP dengan alasan bahwa mereka mengerjakan tugas. Padahal, Padahal tidak. iya, Nah, padahal mereka sedang bermain-main nah, misalnya seperti itu itu. masalah-masalah dalam proses pembelajaran Ah, kemarin ya. Oke, banyak terima sekali kasih. sih. Itu hanya secuil lah. Hanya secuil dan Iya. itu terjadi pada awal-awal, Nah, itu pada awal-awal kan pada awal-awal peralihan masa peralihan. peralihan. Tapi setelah itu bisa ditanggulangi ya, bisa Setelah itu diatasi pelan-pelan, pelan-pelan, bertahap. pelan-pelan melalui perubahan-perubahan. Oh, ternyata begini caranya, begini, Ya, begini, ya. begini, gitu. Oke, kemudian ini Bu, eh, kita tahu ya peralihan itu tidak secara serta-merta langsung dapat diimplementasikan, diterapkan. Yang awalnya siswa itu belajar secara tatap muka, secara Mm-mm. langsung, kemudian datanglah corona ini, COVID ini, Mm. dan menyebabkan pembelajaran secara online. Nah, pada proses transisi itu, tatap muka ke online itu,
Apakah ada permasalahan di dalamnya? Dan Wah, banyak sekali itu ya, Pak ya. banyak sekali. Iya, Wah, banyak sekali. Ya, gimana awalnya yang secara langsung pembelajaran aja disampaikan itu rata-rata tidak semuanya paham, tidak semuanya apalagi paham. disampaikan secara berbeda. Nah, apalagi kan mereka juga tidak semuanya punya HP, tidak semuanya punya alat untuk pembelajaran, alat edukasi. Nah, seperti itu. Jadi ya sangat-sangat ekstra, harus pelan-pelan. Pelan-pelan. Ya, Berarti kesabaran diedukasi dari dulu pertama. pendidik itu harus benar-benar sabar ya. Ah, bisa jadi. Terus juga harus ada koordinasi dengan orang tua juga. Ya, Kalau orang berkomunikasi tuanya, ya. ya, kalau orang tuanya nggak support juga, anaknya nggak bisa ikut pembelajaran juga. Kadang banyak kendalanya, kadang dari pakai data, kadang dari HP, kadang dari laptop dan Ya, sebagainya betul. gitu. Berarti Harus eh, diedukasi dulu sih sebenarnya. ada tiga elemen ini nggak bisa dipisah ya. Antara Iya, guru, orang orang tua tua, dan siswa. siswa itu memang nggak bisa dipisah. Terutama pada proses pembelajaran daring itu ya. Pada pembelajaran biasa saja, tiga elemen ini tidak bisa dipisah. Apalagi proses pembelajaran yang lebih Iya, sulit lagi. benar-benar. Nah, itu ya susah. Kalau Susah. nggak sama-sama jalan bareng tuh susah Tapi berarti kuncinya di situ komunikasi. komunikasi. Oke, oke, terus ini Bu, kemarin kan saya sempat melihat gitu ya, eh, dari pemerintah itu juga ingin mengintervensi atau memberikan apa namanya saran atas masalah-masalah selama pembelajaran daring. Dan salah satunya dari pemerintah itu menyediakan saluran televisi pembelajaran Hmm. melalui channel TVRI. Mungkin kan itu bisa kita saksikan pada awal-awal proses pandemi itu. Dan untuk ibu sendiri di sekolah ini, apakah itu dapat dijangkau oleh siswa atau tidak? Sebelumnya, sebelum ke saluran televisi kan penyakit itu obatnya beda-beda ya, Pak ya. Ah iya Ya, betul memang. misalkan pemerintah memberikan suatu formula atau obat lah istilahnya untuk kesemuanya itu tidak serta-merta kita langsung ambil semuanya itu. Oh iya kita harus pakai ini karena dari pemerintah ada ini. Nah contohnya yang tadi jenengan sebutkan itu yang dari saluran TVRI. Ya, Jujur kalau sekolah kami tidak terjangkau Pak. Dalam artian karena kita kebutuhannya berbeda, penanganannya berbeda, obatnya berbeda. Jadi kita pakai punya kita sendiri. berarti Jadi nggak bisa dipatok semuanya iya, menyeluruh ya. Karena kan secara geografis memang kita kan mm-mm. daerah atau negara yang berpulau-pulau. Nah, Setiap daerah itu punya kebutuhannya kebutuhannya masing-masing dan yang masing-masing. tahu ya lingkupnya Lingkupnya sendiri sendiri gitu. berarti dicerahkan semua kembali kepada Pada lembaga itu sendiri. pada Menyesuaikan lagi ya berarti ya. Ya. Berarti intinya saluran TVRI yang dari pemerintah itu tidak bisa menjangkau sekolah-sekolah yang berada di luar Jakarta karena memang di Jakarta itu banyak yang menggunakan itu akan tetapi pada daerah yang lain belum tentu bisa menjalankan hal itu atau menggunakan saluran TVRI itu sebagai sarana pembelajaran. Kemudian ini Bu, terkait dengan penugasan anak-anak itu. Nah, secara pembelajaran kita kan memonitoringnya itu agak kurang ya. iya, Ya, betul. sejujurnya kalau online begitu. Begitu ya. Nah, terus bagaimana terkait dengan penugasan anak-anak di rumah? Itu bisa terkendali apa tidak? Selama pembelajaran daring ini, Ah, ah, mm, selama pembelajaran daring itu awalnya ya gitu, susah-susah gampang gitu. susah, susah Ya gampang. awalnya yang ngumpulin hanya satu dua orang, lalu kita koordinasi, kita edukasi seperti ini, kita arahkan, kita mudahkan juga. Jadi memberikan penugasannya tuh enggak yang sulit-sulit gitu. Misalkan penugasan tentang membuat produk gitu kan, itu bahan-bahan yang ada di rumah saja. Jadi nggak perlu nyari kemana-kemana gitu. Jadi seadanya dan untuk memonitoring penugasan pun itu harus satu-satu Pak. Jadi Satu-satu. iya, misalkan sudah di-share ke satu kelas gitu, tapi juga harus kita itu cat pribadi gitu loh, Chat cat pribadi. sendiri-sendiri Dari gitu. sekian banyak siswa Iya itu, dari sekian banyak oh siswa luar itu langsung biasa berarti. diperhatikan satu-satu gitu. Kadang
ya di video call, di Hmm, telepon gitu. Gimana tugasnya tadi sudah ngapain aja? Itu setiap hari Pak. Seperti itu. luar biasa sekali sebagai guru. Makanya saya tertarik sebagai guru itu ya untuk melatih kesabaran juga. Sabar ya Pak. Sabar ya. Dari sekian banyak siswa itu dihubungi satu persatu ya. Iya, kan itu setiap Ya, kelasnya ada wali kelasnya sendiri-sendiri, wali hmm, kelasnya yang menghubungi soal gitu. kelasnya. Berikutnya, eh, dari sekolah atau lembaga ibu tempat mengajar itu kan tentunya menggunakan teknologi yang berkembang pada saat itu melalui aplikasi Google Meet, Mm. Zoom, dan lain sebagainya. Dan tentu dari semua guru yang ada di situ, apakah semuanya mampu menjalankan hal itu atau hanya sebagian? Dan eh, kalau dari Bu Yana sendiri, bagaimana sih mengatasi hal itu apabila ada sebagian guru yang tidak mampu menggunakan teknologi itu dalam pembelajaran? Hmm, mungkin di semua sekolah sama ya, pasti ada Iya, yang bisa, ada yang enggak. Dan yang belum bisa ini kebetulan di sekolah kami tuh yang ngajari yang muda-muda, Pak. yang Jadi mudah-mudah. ya yang Ya, muda-muda itu yang jadi poin kadang plusnya ya. lebih ya gerak cepat gitu kan. Nah, kebetulan di sekolah kami tuh banyak yang mudanya. Jadi ya dibantu yang guru-guru muda itu. Hmm, Misalkan guru yang sudah senior ada mengalami kesulitan atau apapun, nah itu guru mudanya siap sigap lah istilahnya saling langsung membantu berarti saling ya. membantu Ya memang gitu. seperti itu kalau dalam organisasi ya. Ada kesulitan satu yang bisa mengerjakan bisa dapat membantunya. Mm-mm. Jadi saling mengisi satu sama Saling lain. mengisi. Ya, betul sekali. Mungkin Ibu sudah memaparkan berbagai permasalahan-permasalahan pada proses pembelajaran selama masa pandemi itu sendiri. Banyak mengalami online, ada kadangkala waktunya COVID turun, siswa dimasukkan. Selang beberapa minggu, siswa diliburkan. Dan itu kan terjadi eh, gimana ya? Beberapa kali ya. Beberapa kali ya, terjadi beberapa kali. Dan mungkin guru kan, Bapak Ibu guru yang ada di lembaga tersebut, untuk mengontrol itu kurang maksimal. Nah, Mm. lalu eh, solusi dari Bu Yana sendiri terhadap hal tersebut bagaimana? Ini yang ditanyakan dalam mengontrol Siswa, siswa, pembelajaran, pembelajaran siswa. Kalau dari kami sendiri itu menggunakan ada jadwalnya. Jadi ada ada jadwal jadwal, jadwal untuk belajarnya itu ada. Jadi misalkan jam 7 udah mulai hmm, Zoom, nanti guru siapa, lanjutnya nanti jam 8 guru siapa, mata pelajaran apa gitu. Jadi sudah terjadwal sudah gitu. terjadwal. Iya. Nah, Sebenarnya pembelajaran daring ini hampir sama dengan pembelajaran offline. pembelajaran offline, Ya, cuma waktunya saja yang dipangkas gitu. Lebih hmm, lebih sedikit lah lebih singkat, istilahnya, lebih lebih singkat. Tapi singkat, yang disampaikan, materi yang disampaikan esensi esensi sama. Iya, sama, sebenarnya sama. Yang awalnya di pembelajaran tatap muka itu kan kita nyampaikan ada materi pengembangan. Jadi hmm, materi-materi esensinya apa, kita kembangkan, kita jelaskan. Tapi kalau di pembelajaran daring itu ini kita ambil yang esensi saja. Tapi esensi. tetap kita ajarkan sesuai dengan kurikulum yang ada gitu. Intinya kan itu materi itu dapat Iya, tersampaikan dengan materi baik. dapat disampaikan dengan baik gitu. Nah, misalkan dalam satu hari itu, dalam Mm-mm. satu hari itu, apakah ada, maksudnya begini, dalam satu hari itu, apakah semua guru itu menggunakan aplikasi pembelajaran itu, misal Zoom, Google Meet, atau ada yang menggunakan komunikasi via WA, WhatsApp, gitu. Iya, beberapa guru ada yang menggunakan Zoom dan ada yang menggunakan WA. Kebetulan di sekolah kami dijadwal. Jadwal. Iya, Oh, berarti sesuai tidak jadwalnya. sesuai jadwal, tidak serta-merta guru yang ingin menggunakan Zoom harus menggunakan Zoom pada saat itu. Enggak seperti itu ya? Enggak. Oke, terima kasih Bu Yan. Terus terakhir nih Bu Yan, Eh, kita sudah mengalami, sudah menjalani selama 2 tahun. Dan sekarang kita sudah memasuki masa normal pembelajaran itu sendiri. Dan untuk solusi dari Bu Yana sendiri untuk merefresh kembali pengetahuan yang 2 tahun sebelumnya sudah berjalan gitu. Gimana solusinya? Berarti kan beda orang ya. Maksudnya Ya, dalam artian sudah 2 tahun kenaikan. hmm, Jadi meskipun itu kita cari
yang integrasi. Jadi Integrasi. misalkan nih, Iya, ya betul. yang kelas 2 kan udah naik kelas 4 ya. Ah, ah. Kelas 2-nya ini kita integrasi yang berhubungan dengan kelas 4 yang dia belum bisa apa, kita pelajari, kita ajarin dulu. Kita pelajari dulu, kita ajari mereka. Setelah itu kalau sudah matang, benar-benar kita baru tambah materi yang benar-benar sudah di tingkatnya dia gitu. Oke. Dan melalui metode dan media yang menarik untuk Yang mereka. menarik. Ya, Iya, tentunya itu kan nggak untuk menarik perhatian. nggak serta-merta kita pakai ceramah penugasan enggak. Jadi kita bikin pembelajaran itu enjoy, bikin mereka itu wah enak ya Ya, pembelajaran ya masuk betul. di kelas itu daripada pembelajaran daring lah seperti itu. Makna-maknanya yang di dalam kelas ini yang harus di up lagi gitu. Iya, betul sekali. Ya, mungkin itu. Sobat guru dimanapun kalian berada, itulah sekilas atau penjelasan proses pembelajaran atau masalah-masalah yang dapat dihadapi oleh Bu Yana sendiri dan segenap guru di tempat beliau mengajar. Dan kami harap dari video ini kita dapat mengambil manfaat. Tentu itu yang paling utama. Kita dapat mengambil manfaat, kita dapat belajar apa yang baik dapat kita implementasikan di tempat kita masing-masing gitu. Tidak menutup kemungkinan Bapak Ibu di rumah dimanapun tempatnya mengajar sekarang, tentu banyak permasalahan juga di dalamnya. Tetapi melalui siaran video ini atau channel kami ini dapat memberikan wawasan lebih apa yang terjadi pada daerah lain, apa yang terjadi pada daerah kami. Sehingga saling bertukar informasi. Mungkin sekian dari video ini. Kami ucapkan terima kasih dulu kepada Bu Yana. Sama-sama. Terima kasih banyak sebelumnya karena memang Sama-sama. jauh-jauh kami undang hanya untuk eh, Bapak Ibu guru yang ada di rumahnya masing-masing, di tempat mengajarnya masing-masing. Jika ada pertanyaan mungkin bisa ditulis di kolom komentar dan kalau ada pun request mau dibuatin konten apa, silakan bisa di request di kolom komentar. Ini bukan saya kan yang diundang. Ya, tergantung nanti, Ada guru lain ya, Pak? tergantung nanti dari permintaan. Jadi sesuai ya. Oke, kami akhiri, kami ucapkan sekali lagi terima kasih dan apabila dari kami terdapat kekeliruan, kesalahan kata maupun tindakan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.